Gadis ini terpaksa mencium bokong kucing untuk menyelamatkan nyawanya. Gadis ini bernama Spica. Sejak kecil, ia sudah bermimpi menjadi penyihir nomor 1. Namun, sekeras apapun ia mencoba, ia tetap tidak bisa menggunakan sihir. Hingga suatu hari, ia tanpa sengaja bertemu dengan seekor kucing yang bisa berbicara. Spica mengira kucing tersebut adalah monster. Karena kesal disebut monster, kucing itu pun melempar Spica ke udara menggunakan sihir angin. Kucing itu kemudian menjelaskan bahwa dulunya ia adalah seorang manusia yang dikutuk menjadi seekor kucing. Meskipun begitu, ia masih bisa menggunakan sihir. Mendengar hal tersebut, Spica langsung memohon agar kucing itu mengajarinya sihir sehingga ia bisa masuk ke Akademi Diana, akademi paling sulit di seluruh kerajaan. Awalnya, kucing itu menolak karena merasa hal tersebut terlalu merepotkan. Namun, Spica terus memaksa hingga rela melakukan apapun. Mendengar itu, sang kucing pun berubah pikiran. Untuk latihan pertama, kucing tersebut meminta Spica mentraktirnya segelas bir. Namun, kucing itu justru menghabiskan seluruh uang jajan Spica. Merasa kesal karena telah ditipu, Spica kembali mendesaknya untuk mulai belajar sihir. Karena merasa sudah cukup minum, kucing itu mengajak Spica ke perpustakaan kota. Di sana, Spica diminta mencari sebuah buku bernama Buku Takdir. Karena perpustakaannya sangat luas, sang kucing memberinya waktu 1 bulan untuk menemukan buku tersebut. Jika gagal, ia tidak akan mengajarinya sihir. Meskipun terdengar mustahil, Spica tetap melakukannya. Hari demi hari ia habiskan untuk mencari buku takdir, dari siang hingga malam. Minggu demi minggu berlalu, bahkan sang kucing mulai terkejut karena awalnya ia mengira Spica akan menyerah. Namun, hingga hari terakhir, Spica masih belum menemukan buku yang dimaksud. Meskipun ia meminta perpanjangan waktu, sang kucing tidak ingin membuang waktu lebih lama lagi. Tanpa sengaja, Spica menyadari bahwa sampul sebuah buku memiliki tulisan kuno. Saat ia membacanya, tiba-tiba sebuah pintu rahasia terbuka. Di balik pintu tersebut terdapat ruangan rahasia yang menyimpan buku-buku terlarang dan buku tingkat nasional yang dijaga oleh kerajaan. Di antara semua buku itu, terdapat buku takdir yang selama ini mereka cari. Ternyata, buku takdir sudah mengetahui tujuan kedatangan mereka. Buku takdir menjelaskan bahwa kucing tersebut terkena kutukan reinkarnasi. Seharusnya ia bereinkarnasi menjadi manusia, tetapi karena tubuh fisiknya sudah tidak ada, ia justru bereinkarnasi menjadi seekor kucing. Hanya ada satu cara untuk mematahkan kutukan tersebut, yaitu menggunakan mantra kelahiran kembali yang dimiliki oleh Spica. Untuk mengaktifkannya, mereka harus melakukan ciuman melalui bokong karena hanya bagian itulah yang dapat mengalirkan energi sihir secara efisien. Tiba-tiba, mereka mendapat serangan misterius. Karena tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan, mereka hanya bisa berlari dan bersembunyi. Karena tidak ada pilihan lain, sang kucing terus menekankan agar mereka segera melakukan ritual tersebut. Namun, Spica lebih memilih mati daripada harus melakukannya. Mendengar hal itu, sang kucing merasa kecewa dan mempertanyakan tekad yang selama ini selalu dibanggakan Spica. Tak lama kemudian, mereka berhasil ditemukan oleh hewan iblis tersebut. Di detik-detik terakhir, sang kucing melakukan penyelamatan yang luar biasa. Melihat pengorbanan itu membuat hati Spica tersentuh. Ia pun kembali untuk menyelamatkan sang kucing. Dengan penuh tekad, Spica akhirnya mencium bokong kucing tersebut dengan keyakinan penuh. Ternyata, kucing itu adalah Claude, seorang penyihir nomor 1. Dengan mudah, Claude mengalahkan hewan iblis tersebut. Namun, tubuh manusianya tidak dapat bertahan lama. Buku takdir kemudian menjelaskan bahwa kapasitas mana milik Spica masih belum cukup untuk mematahkan kutukan Claude sepenuhnya.